Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Asiyah binti Muzahim merupakan seorang wanita mulia yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asiyah adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihi salam dan istri daripada Fir'aun. Asiyah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam waktu masih bayi yang dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa. Lantaran saat itu setiap bayi yang lahir apabila laki-laki sudah dijanjikan Fir'aun untuk dibunuh, karena Fir'aun takut nantinya apabila anak itu besar akan menghancurkan tahta kerajaannya Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4 orang. Pertama, Maryam binti Imran. Kedua, Khadijah binti Khuwailid. Ketiga, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini berawal ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Fir'aun merasa kesepian, maka Fir'aun memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk melamar seorang wanita yang sangat cantik dan mempunyai budi pekerti yang baik. Wanita itu bernama Asiyah binti Muzahim. Namun Asiyah menolak lamaran Fir'aun karena Asiyah tahu Fir'aun itu adalah seorang lelaki yang sangat buruk perangainya. Dan lagi pula Fir'aun seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, serta diwajibkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya si Fir'aun ditolak Asiyah, maka Fir'aun sangat marah. Seketika itu juga Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap orang tuanya Asiyah untuk dipenjara serta mau disiksa. Namun Asiyah tetap saja tidak mau menjadi istrinya Fir'aun. Akhirnya Asiyah juga ditangkap untuk dijadikannya istri Fir'aun secara paksa. Walaupun Asiyah menolaknya dengan tegas, dengan katanya, bagaimana aku mau menikah dengan seorang raja yang zalim, yang ingkar kepada Allah dan lagi pula mengaku sebagai Tuhan? Tentu aku tidak mau. Asiyah binti Muzahim merupakan sebagai contoh teladan bagi orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun tidak menjadi mudarat sedikit pun bagi Asiyah di dalam menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Asiyah memisahkan dirinya dengan suaminya Fir'aun dalam hal keimanan. Lantas bagaimana saat Fir'aun hendak menggauli istrinya Asiyah? Apakah Asiyah menolaknya? Di dalam satu riwayat disebutkan, di saat Fir'aun hendak menggauli Asiyah, maka datanglah iblis yang menyerupai Asiyah. Maka Asiyah menggauli Fir'aun. Bukanlah Asiyah yang sebenarnya, tetapi iblis yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Iblis ini selalu hadir kapan saja Fir'aun hendak menggauli Asiyah, karena Asiyah adalah seorang wanita yang sangat kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga Asiyah daripada sentuhan musuhnya Allah, yaitu Fir'aun, demi menjaga kesuciannya Asiyah
Di dalam surah At-Tahrim ayat 11 disebutkan, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari perbuatan orang yang zalim." Quran surah At-Tahrim ayat 11. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Namun keimanannya dia sembunyikan supaya tidak ketahuan sama istrinya Fir'aun, karena dikhawatirkan nyawanya Asia terancam, sama halnya seperti Siti Masyittah, seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan di rumah Fir'aun untuk merawat anaknya Fir'aun. Pada satu hari sedang Masyittah menyisir rambut anaknya Fir'aun, kejatuhan sisir ke lantai, lalu Masyittah mengucapkan kalimat Allah. Lalu anak itu bertanya, "Apakah yang engkau ucapkan itu?" Masyittah menjawab, "Saya mengucapkan Allah." Lalu anak Fir'aun bertanya lagi, "Apakah Allah itu?" Jawab Masyittah, "Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu Fir'aun." Singkat cerita, anak itu melaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Kemudian Fir'aun menangkap Masyittah, suaminya dan anak-anaknya, lalu dibakar di dalam kuali besar untuk digoreng sampai mati. Begitu juga Asia yang menyembunyikan imannya dari Fir'aun. Namun ketika Fir'aun menggoreng Masyittah dan keluarganya dalam keadaan hidup-hidup, saat itulah Asia menampakkan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena saking marahnya Asia atas perlakuan jahat si Fir'aun terhadap Masyittah dan keluarganya, maka Asia mendatangi suaminya Fir'aun sembari berucap, "Celakalah engkau wahai suamiku, beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka tiba-tiba kagetlah Fir'aun karena istrinya mengucapkan Allah seperti Masyittah. Maka Fir'aun marah, kemudian meminta kepada Asia untuk menarik ucapannya, namun Asia tidak mau. Asia berucap, "Kalau aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak mau." Maka Asia diusirlah dari Fir'aun. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh para pengikutnya dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asia?" Maka mereka memuji-muji tentang Asia. Asia wanita yang sangat baik dan mulia. Fir'aun berkata lagi, "Kalian boleh memujinya, tapi ketahuilah bahwa Asia ada Tuhan yang lain selainku." Lalu jawab mereka di dalam ruangan itu, "Kalau begitu bunuh saja." Akhirnya diambillah satu keputusan yang bahwa Asia harus dibunuh apabila tidak mau mengakui bahwa Fir'aun adalah sebagai Tuhannya. Singkat cerita, Asia ditangkap dan tubuhnya diikat di atas sebuah batu, kemudian dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Kemudian Asia ditinggalkan sendirian dalam kondisi terikat di bawah teriknya matahari di padang pasir. Fir'aun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan, pasti dia meminta tolong kepada Fir'aun dan mau menyembahnya. Kemudian ketika Asia dalam keadaan sendirian di padang pasir, maka datanglah Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam memegang Asia sembari membisikkan di telinga Asia, "Wahai ibunda Asia, Allah tidak akan memberikan rasa sakit kepadamu." Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam menghilang dari hadapan Asia, maka Fir'aun bersama pasukannya pun datang dan bertanya, "Wahai Asia, siapakah Tuhan yang patut disembah?" Maka Asia menjawab, "Tiada Tuhan yang patut untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Fir'aun pun bertambah marah dan Fir'aun memukuli Asia secara membabi buta dalam kondisi terikat di bawah teriknya matahari, dan sambil dipukuli Asia dipaksa murtad.
Tapi dia tidak mau sampai pakaian Asyah terlepas sebahagian karena siksaan dari Fir'aun. Karena khabar yang dibisikkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Asyah selama mengalami penyiksaan tidak pernah merasakan sakit. Malah Asyah tersenyum dan ketawa. Kemudian ketika Fir'aun melihat Asyah tertawa, maka semakin berat Fir'aun menyiksa Asyah sambil berkata, "Coba lihat si Asyah ini. Semakin siksaan yang kita berikan, namun Asyah tetap saja tersenyum dan ketawa. Berarti si Asyah ini kita bunuh saja sampai mati." Ketika Asyah mengetahui bahawa ajalnya sudah tiba, maka Asyah mengangkat kepalanya sambil mengucapkan doa, "Ya Allah, buatlah istana untukku di surga." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Asyah istana yang indah yang telah disiapkan untuk Asyah. Maka Asyah pun semakin tersenyum dan bahagia. Akhirnya wafatlah Asyah binti Muzahim dalam keadaan syahid yang balasannya tiada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas kisah antara Asyah binti Muzahim dan Fir'aun la'natillah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua di dalam kehidupan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.